Kemudian apa sih yang mendasari Abang berubah dari tadinya simpatisan PDIP yang kita tahu bahwa dari awal itu Abang kan mendukung Ganjar Pranowo. Kok tiba-tiba sekarang mendukung Purnawirawan, Jenderal Prabowo Subianto? Jadi sebenarnya kan ceritanya itu Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih yang sudah support channel ini, yang telah subscribe dan membagikan dan memberikan komentar yang positif. Channel ini adalah saluran informasi kita bersama dan opini-opini kita terkait pemilu atau isu-isu politik. Hari ini saya mau berbicara dengan teman saya. Kebetulan teman saya ini datang dari jauh. Dia penasaran kenapa terjadi perubahan pada sikap Satrio Bushido Library. Sebabnya apa? Sebabnya di awal-awal kita lebih banyak mendiskusikan tentang Kang Deddy Mulyadi, Ganjar Pranowo. Sekarang ada perubahan sikap terhadap salah satu capres. Oke, seperti apa perbincangan kami? Silakan disimak teman-teman. Halo Bang, apa kabar? Halo juga, kabar baik. Oke Bang, nampaknya banyak perubahan pada pekan-pekan ini ya dalam gerakan Abang. Bagaimana menurut Abang? Sebenarnya perubahan-perubahan nggak ada. Yang paling pertama itu sebenarnya kan kita punya basic untuk menganalisa sesuatu. Kemudian ya adanya perubahan sikap itu menurut saya hal yang wajar dalam proses demokrasi ya, hal yang wajar dalam proses pemilu. Tetapi perubahan-perubahannya juga tidak terlalu sesuatu yang mengagetkan, karena perubahan-perubahan sikap itu ya hal yang biasalah dalam proses demokrasi. Jadi kita enjoy aja dengan itu. Oke. Kemudian apa sih yang mendasari Abang berubah dari tadinya simpatisan PDIP yang kita tahu bahwa dari awal itu Abang kan mendukung Ganjar Pranowo. Kok tiba-tiba sekarang mendukung Purnawirawan, Jenderal Prabowo Subianto? Jadi sebenarnya kan ceritanya itu bukan tiba-tiba atau bukan ujuk-ujuk. Memang harus kita akui di awal reformasi sampai kemudian itu di 2019 lalu, kita memang bisa dikatakan afiliasi politiknya ya memang ke PDIP. Karena apa? Selama 10 tahun pemerintahan SBY kita masih di gerakan mahasiswa, ya kita memang isu-isu spesifik tentang kebijakan rejim SBY pada saat itu memang kita selalu tentang, sama seperti PDIP yang berada pada oposisi pada waktu itu gitu. Jadi yang melatar belakangi kita itu adalah adanya kesamaan perlawanan terhadap kebijakan yang kita anggap tidak pro rakyat pada waktu itu ya, termasuk itu isu-isu BBM, kemudian isu-isu perampasan tanah dan yang lain-lain yang kita anggap itu problem-problem kerakyatan, termasuk isu-isu perburuhan itu. Nah, kemudian ya seperti ya mungkin yang Abang tahu juga bahwa memang kita di 2 kali pemilu 2014 sama 2019 mendukung Jokowi yang merupakan kader PDIP dan menjadi partai penguasa saat ini gitu. Nah, meskipun kita secara politik punya dukungan dan afiliasi ke sana, tetapi secara keanggotaan kita bukan anggota partai PDIP gitu. Nah, itu yang paling pertama dulu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau pertanyaannya dulu merupakan simpatisan PDIP, sekarang kok mendukung salah satu purnawirawan gitu. Saya kira nggak ada yang salah dengan dukungan terhadap salah satu purnawirawan. Terus yang kedua, kalaupun misalkan ada perubahan, jadi perubahan itu kan atas pembacaan kita terhadap perkembangan politik saat ini, atas kebijakan-kebijakan nasional. Ada banyak hal yang melatar belakangi. Kalau isu terbaru itu adalah yang paling pertama, bagaimana partai PDIP memposisikan calon-calon pemimpin bangsa, calon kepala negara seolah-olah hanya merupakan otoritas mereka sebagai petugas dari partai mereka. Oke lah, itu dalam kebijakan internalnya oke. Tetapi kalau soal menyangkut kepala negara atau kepala pemerintahan, mestinya itu petugas seluruh rakyat Indonesia, bukan entitas tertentu, entitas politik tertentu. Nah, kalaupun sekarang terjadi perubahan itu, menurut saya itu ada hal-hal yang memang dalam analisa kita, dalam pembacaan sitnas kita dan pembacaan situasi saat ini, ya karena kita punya basic aktivisme, jadi kita punya semacam semacam pemetaan sendiri atau analisa sendiri terhadap situasi politik hari ini dan kondisi-kondisi partai-partai politik gitu. Nah, makanya di awal-awal memang kita berbicara tentang Ganjar Pranowo sebagai suksesor atau sebagai penerus dari Jokowi ya.
ternyata ada hal-hal yang mendasari yang kita lihat di Ganjar Pranowo sendiri secara partai politik seolah-olah terkunci oleh apa yang menjadi kepentingan oleh PDIP, sehingga disampaikan bahwa Ganjar Pranowo itu hanya petugas partai. Memang di sebelum-sebelumnya juga hal itu sudah disampaikan juga, dan menurut saya bukan hanya saya, banyak teman-teman juga yang merupakan relawan atau pendukung Jokowi juga merasakan tidak nyaman dengan sebutan petugas partai itu gitu, seolah mengecilkan, seolah mengkerdilkan gitu ya, seorang calon pemimpin republik ini yang akan memimpin 270 juta rakyat Indonesia gitu. Nah, itu ketidaknyamanan itu berlanjut kepada diskusi-diskusi dengan beberapa teman-teman di jaringan gitu. Nah, memang pasca itu kita melihat sosok yang lain yang lebih potensial juga adalah tokoh dari Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dan kita deklarasikan lewat Jaringan Rakyat Indonesia, kita aktifkan semua jaringan-jaringan kita di Gerakan Mahasiswa dan jaringan kita di Gerakan Mahasiswa. Dan kita meletakkan gagasan itu adalah bagaimana melahirkan kembali pemimpin yang lahir dari rakyat, yang punya visi besar terhadap perjuangan rakyat, kan gitu. Nah, cuman perjalanan itu adanya semacam resistensi dari internal partainya, sehingga gagasan itu tidak bisa, dalam tanda petik ya, tidak bisa kita lanjutkan. Nah, dalam prosesnya Kang Deddy Mulyadi bergabung dengan Partai Gerindra, otomatis kita yang dalam jaringan itu ya punya pemikiran yang sama dengan Kang Deddy Mulyadi. Itu sebenarnya perubahan-perubahannya. Jadi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba, semuanya itu proses dialektika yang panjang gitu. Apakah perubahan sikap itu justru tidak membuat teman-teman aktivis Abang kecewa? Karena kita tahu bahwa Prabowo Subianto itu kan sangat melekat dengan soal isu HAM, apalagi menjelang pemilu, terkhusus kalau Pilpres. Gimana menurut Abang? Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa isu itu memang selalu ya digunakan dan bahkan diproduksi sekali 5 tahun gitu ya. Nah, saya juga berbicara dengan banyak teman-teman juga kan. Artinya kalaupun proses itu dianggap sesuatu yang harus kita jadikan semacam keyakinan bahwa kita tidak boleh mendukung orang-orang yang dianggap bersalah di masa lampau, atau katakanlah disebut oleh teman-teman itu adalah bagian dari Orde Baru gitu. Nah, ini memang diskusi yang cukup panjang juga dengan teman-teman ya. Kebetulan ya dengan teman-teman itu ya, mohon maaf nih ya, foto Pak Prabowo itu pasti ada di sekretariat kita semua itu. Foto petinggi-petinggi TNI di masa Orde Baru itu ada di sekretariat kita semua itu. Dan itu senior-senior kita dan sampai junior-junior kita sampaikan itu fakta sejarah bahwa di masa Orde Baru itu ada kekelaman politik militerisme atau otoritarian yang menghambat proses demokrasi, yang kita juga anggap itu adalah bagian yang merusak sistem politik kita, lekat pada isu-isu HAM seperti yang Abang sampaikan tadi. Tetapi akhirnya kita punya kesadaran juga kalau misalkan sejarah itu atau masa lampau itu terus kita produksi untuk membangun semacam permusuhan atau semacam kontra, nah kita tidak akan pernah melihat bagaimana bangsa ini untuk bersatu, kan itu. Karena tidak ada kemajuan, tidak ada kekuatan atau tidak ada kebesaran sebuah negara kalau dia tidak punya persatuan nasional gitu. Nah, bukannya kita untuk menyatakan bahwa di masa lampau itu tidak perlu dicampurin, bukan. Tetapi kita semakin berpikir kalau misalkan ada konsistensi dari negara, ada konsistensi dari para rejim berkuasa maupun partai politik berkuasa, mestinya mereka menjelaskan itu dalam fakta hukum, bukan dalam fakta politik. Harusnya mereka mengklirkan itu dan negara harus mengakui kalau memang itu benar-benar. Tapi hari ini kita bisa buktikan negara tidak mengakui itu. Dengan apa? Dengan diangkatnya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Artinya itu clear di negara, selesai di negara, gak ada problem di negara. Kenapa kita yang harus keras hati terhadap isu-isu itu kan gitu. Nah, itu suatu soal. Soal kedua, seperti yang Abang tahu juga mungkin, bahwa Budiman Sujatmiko itu termasuk korban Orde Baru, atau katakanlah dalam faktanya dia bagian dari yang melawan terhadap Orde Baru dan berseberangan juga pasti dengan Prabowo Subianto pada itu. Bahkan dia menyatakan dia pernah ditangkap sampai 6 kali gitu di masa dia melawan terhadap situasi politik pada saat itu. Tetapi Budiman Sujatmiko dia berani keluar dari dendam masa lampau itu. Budiman Sujatmiko berani menyatakan bahwa harus ada persatuan nasional. Artinya apa? Budiman saja yang menjadi korban, dia berani berdamai dengan sejarah demi persatuan nasional, demi bangsa ini. Apalagi kita yang hanya diwariskan cerita atau tidak mengalami fakta sebenarnya gitu ya.
yang menjadi korban berani berdamai, berbesar hati untuk melihat bagaimana bangsa ini dibangun ke depan. Soal bagaimana nanti proses politik itu, soal bagaimana proses persatuan nasional itu dibangun, koalisi apakah yang harus dibangun itu soal kedua. Tapi bagaimana kita tidak lagi terus-menerus dijejalin apabila berseberangan ada isu HAM, apabila bersama tidak ada isu HAM gitu loh. Nah itu maksud saya gitu. Makanya masa kita yang sudah cukup lama aktif di gerakan mahasiswa, kita tidak mampu melihat situasi itu gitu, pandangan-pandangan itu, tidak mampu pandangan itu. Nah itu saya diskusikan dengan banyak teman-teman, meskipun semua teman-teman enggak 100% menerimanya. Tetapi ya sebagian besar mereka juga memahami bahwa ya udah deh, kita berarti selama ini dipermainkan aja dengan isu-isu HAM ini. Berarti selama ini kita cuma dijadikan aja pendukung pro dan kontra soal isu-isu HAM ini. Faktanya sebenarnya di lingkaran elit itu tidak ada pembahasan yang serius soal itu, dan bahkan dinyatakan tidak ada masalah dengan itu gitu. Nah itu makanya teman-teman juga nggak ada yang secara keras menyatakan oh nggak benar, oh ini nggak ada gitu. Jadi kalau pertanyaan apakah teman-teman saya itu marah, ya menurut saya enggak juga, tapi proses rasionalisasinya disampaikan, didiskusikan, dan sampai sekarang mereka masih bergabung di Jaringan Rakyat Indonesia. Kalau begitu apa rencana ke depan Abang untuk memperkuat dukungan dalam rangka memenangkan Prabowo Subianto? Sebenarnya kalau rencana itu kan bukan lagi sesuatu yang dibayang-bayangkan, sebenarnya itu sudah berjalan terus. Jadi ini sekarang kita terus konsolidasi di beberapa simpul-simpul dari Banten, Medan, Riau, Pekanbaru, Jawa Barat, Jawa Timur. Kita terus konsolidasi dan pertemuan-pertemuan dilakukan di tingkat jaringan gitu. Nah, ini kan Jaringan Rakyat Indonesia ini sebenarnya kan kalau secara politiknya deklarator Kang Deddy Mulyadi Capres 2024, yaitu yang bergerak pada tahun 2021 sampai 2022 lalu. Nah, ketika ada kebutuhan pada waktu itu adalah bagaimana mengkampanyekan atau mendorong atau mempublikasi secara luas nama Kang Deddy Mulyadi agar menjadi perhatian publik, seperti apa sosok Kang Deddy Mulyadi pada waktu itu gitu. Nah, tetapi kembali seperti yang sampaikan di awal bahwa perjalanan Jaringan Rakyat Indonesia ini terus mengalami semacam dinamika sehingga kita memilih sikap kemana Kang Deddy Mulyadi melabuhkan pilihan politiknya, maka kita turut gitu. Nah, apa akan dilakukan rencana kita ke depan? Kita akan terus memperkuat simpul ini, mungkin akan kita komunikasikan dengan orang di luar dari Jari, bagaimana kita berkolaborasi untuk meningkatkan kembali spirit kita untuk mendorong persatuan nasional gitu. Nah itu yang akan kita bangun ke depan. Saya percaya teman-teman akan banyak bergabung, dan saya yakin karena kita tidak membuat organisasi ini semacam organisasi komandois, kita dorong organisasi ini semacam organisasi federatif. Jadi berbagai komunitas dan organ-organ yang ada di daerah untuk mendukung sikap kita memenangkan Prabowo Subianto dalam konteks persatuan nasional. Oke Bang, terima kasih penjelasannya dan semoga sukses dengan pilihan Abang, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Baik, terima kasih sudah datang dan sudah berbincang. Nanti ini akan saya publikasikan, akan saya sampaikan agar semua teman-teman bisa menonton dan mendengar seperti apa alasan-alasan sederhana kita untuk mendorong atau sikap kita terhadap Pilpres di 2024 nanti. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan tidak menjadi polemik di antara kita. Kita sebagai warga negara demokratis, kita punya hak untuk menentukan pilihan di Pilpres 2024 nanti. Apapun yang menjadi pilihan Anda, siapapun yang menjadi keyakinan Anda menjadi pemimpin di hari-hari yang akan datang, kami akan tetap menghargai itu. Yang pasti, prinsip Jaringan Rakyat Indonesia sudah berubah menjadi dari Jari KDM menjadi Jari 08. Yaitu Jaringan Rakyat Indonesia dukung Prabowo Subianto, dan Jaringan Rakyat Indonesia dukung Kang Deddy Mulyadi Jabar 1. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Cheers.